Halo Teknolovers, masyarakat adat di Pulau Rempang, Kota Batam bentrok dengan aparat keamanan gabungan pada Kamis 7 September 2023 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Penyebabnya, pemerintah secara paksa masuk ke kawasan Rempang untuk memasang patok sebagai pembatas lahan guna pengembangan kawasan ekologi Kota Rempang. Masyarakat adat menolak kehadiran pasukan koalisi yang memblokir jalan dengan menebang pohon dan menempatkan kontainer di tengah jalan. Aksi penutupan jalan tersebut terkait dengan pengembangan Pulau Rempang sebagai proyek strategis nasional atau NSP yang akan dijadikan kawasan ekonomi baru. Pemerintah berencana memindahkan masyarakat ke daerah lain, namun masyarakat menolak. Nah, berikut fakta mengenai Pulau Rempang. Letak geografis Pulau Rempang. Pulau Rempang merupakan salah satu pulau yang berada di Kabupaten Galang, bagian dari wilayah Kepulauan Riau. Pulau Rempang memiliki luas sekitar 165 km persegi. Pulau Rempang terletak sekitar 3 km sebelah tenggara Pulau Batam. Jumlah penduduk Rempang antara 7.500 hingga 10.000 jiwa, yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai nelayan dan pelaut. Pulau Rempang tergolong pulau kecil berdasarkan definisi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang wilayah pesisir dan pengelolaan pulau-pulau kecil. Pulau Rempang juga terletak di kawasan hutan konservasi Taman Berburu. Kawasan industri Pulau Batam. Pada tahun 1992 melalui keputusan Presiden nomor 28 tanggal 19 Juni 1992, pemerintah menambahkan Batam Island Industrial Park. Hal ini dilakukan karena semakin banyaknya usaha di Pulau Batam, serta terbatasnya daya tampung dan daya dukung lahan yang tersedia di kawasan industri Pulau Batam. Pulau Rempang dan Pulau Galang kemudian dimasukkan dalam kawasan perluasan Taman Industri Pulau Batam dengan status zona perdagangan bebas. Daerah ini disebut Barelang, singkatan dari Batam Rempang Galang. Untuk menghubungkan Pulau Rempang dan Galang, pemerintah membangun 6 jembatan yang menghubungkan Pulau Batam dengan Pulau Panggang, Pulau Jaga dengan Pulau Nipah dengan Pulau Nipah Setokok, Pulau Setokok dengan Pulau Rempang, dan Pulau Rempang dengan Pulau Galang. Jika total panjang 6 jembatan tersebut adalah 1.568 meter. Penduduk asli Pulau Rempang dan permukiman lama. Di Pulau Rempang terdapat 16 desa dan pemukiman adat kuno. Luas total 16 desa kuno tersebut kurang dari 10% luas Pulau Rempang. Penghuni kampung kuno tersebut terdiri dari banyak suku, antara lain suku Melayu, suku orang laut, dan suku orang darat. Salah satu warga asli Pulau Rempang, Garismain Ahmad, mengatakan warga tersebut berasal dari 3 suku. Ia bahkan mengatakan sudah tinggal di Pulau Rempang sejak 1834 alias sebelum Indonesia merdeka. Masyarakat adat di Pulau Rempang. Menurut laman kebudayaan Kemendikbud, orang darat atau Hutan merupakan penduduk asli Pulau Batam, khususnya Pulau Rempang. Pada tahun 1930, seorang pejabat Belanda bernama P. Wing mengunjungi mereka di Pulau Rempang. Kunjungannya dilaporkan dalam artikel berjudul First Like Find and Bezoek and the Orang Darat van Rempang, 4 Februari 1930. Suku orang darat disebut-sebut mirip dengan orang Jakun, suku asli di Johor dan Melaka. Namun, legenda mengatakan bahwa mereka berasal dari Lingga. Meskipun asal-usulnya masih belum jelas, masyarakat di daratan tinggi di gubuk sederhana, tanpa dinding dan hanya atap. Meski sebagian masyarakat tinggal di Pulau Batam, lama-kelamaan mereka tampak berasimilasi dengan masyarakat Melayu. Ketika Pewing mengunjungi Pulau Rempang dan mencatat ada 8 laki-laki, 12 perempuan, dan 16 anak suku orang adat. Mereka hidup dari hasil pertanian dan kehutanan serta mencari makanan laut saat air pasang. Sayangnya populasi teran secara bertahap menurun dan hanya tersisa beberapa keluarga pada tahun 2014. Meskipun ada kekhawatiran dari pemerintah, banyak orang masih memilih untuk melakukan karantina atau bermigrasi ke tempat lain.
Beberapa tetua masih tinggal di desanya di Dusun Sungai Sadap, menjalani kehidupan sederhana dengan fokus pada pertanian. Pulau Rempang jadi proyek strategis nasional atau PSN 2023. Pulau Rempang masuk dalam proyek strategis nasional atau NSP 2023 dan direncanakan menjadi kawasan industri, komersial, dan pariwisata bernama Rempang Eco City. Pembangunan kawasan industri di pulau seluas 17 hektar ini dikerjakan oleh PT Makmur Elok Geraha atau MEG, anak usaha Tommy Winata. Rempang Eco City diharapkan dapat menarik perkiraan nilai investasi sebesar 381 triliun rupiah pada tahun 2080. Bahkan, pemerintah Republik Indonesia menargetkan pengembangan kawasan Rempang Eco City untuk menarik 306.000 pekerja pada tahun 2080. Perdagangan bebas Batam Otoritas Daerah dan Pelabuhan Bebas atau BP, Batam, telah ditunjuk untuk mengawal penyelesaian investasi ini dan akan merelokasi seluruh penduduk Rempang. Warga Pulau Rempang tergusur di kampung sendiri. Masyarakat adat yang tinggal di 16 desa kuno di Pulau Rempang sangat menentang pembangunan kembali yang dilakukan di bawah proyek pengembangan kota ramah lingkungan Rempang. Mereka menganggap desanya mempunyai nilai sejarah dan budaya yang sangat penting, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Itu sebabnya mereka menentang relokasi tersebut. Beberapa warga yang menentang keras relokasi tersebut, termasuk Gerisman Ahmad, dilaporkan ke polisi karena berbagai kejahatan, seperti penebangan liar di pantai, perusakan terumbu karang, dan pengundulan hutan. Jaringan dan Advokasi YLBHI Edi Kurniawan mengatakan, upaya pemanggilan warga Rempang yang ditolak dimukimkan kembali oleh Polda Kepri merupakan upaya intimidasi dan kriminalisasi. Menurutnya, tren tersebut sering terjadi pada proyek-proyek pembangunan berskala besar di Indonesia, mulai dari penguasaan lahan hutan, penggunaan barang palsu, hingga penyalahgunaan perencanaan lahan dan korupsi. Terjadi bentrok dan penembakan gas air mata. Dilansir dari Detik Sumut, Bobby, warga Rempang mengatakan, bentrokan antara kelompok terpadu dengan masyarakat terjadi pada Kamis 7 September 2023 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dia mengatakan masyarakat sengaja berjaga di jembatan 4 Barelang karena mendapat informasi hari ini mengenai pemasangan tiang pancang. Polisi kemudian menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa saat bentrokan di Pulau Rempang, Batam. Udin, salah seorang warga, mengatakan akibat tembakan gas air mata tersebut, siswa di sekolah tersebut ikut terkena dampaknya, termasuk seorang siswa di SMP 22 Rempang. Dia menjelaskan, para siswa tersebut pingsan karena terkena gas air mata. Para pelajar yang terkena gas air mata diangkut ke klinik marinir. Udah kaos begitu, masih dibilang aja bukan penggusuran, tapi pengosongan lahan. Waduh, gimana logika berpikir Mahfud MD ya? Selain itu, ada perbedaan kronologi nih. Kalau versi pemerintah, lahan tersebut milik pemerintah. Tapi kalau dari pihak warga, ternyata mereka udah tinggal di situ bahkan sebelum Indonesia merdeka loh. Gimana menurut kalian, Teknolovers? Coba berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Sampai jumpa!